balik sama aku di @review105. Sekarang aku mau spoiler film Cina lagi, gemes-gemes lagi nih. Judulnya Fall in Love at First Kiss. Tahu nggak, film ini dibintangi sama Wang Talu. Itu loh yang main Suddenly 17 yang udah aku buat spoilernya juga. Nah, pemeran ceweknya namanya Lin Yun. Jadi ada cowok pinter banget, super famous, plus tajir di sekolahnya. Ada juga cewek yang ceroboh gak suka belajar. Bertolak belakang banget kan? Mereka ini gak sengaja papasan dan ngebuat mereka ciuman gak sengaja juga. Ih, pokoknya gemes banget deh. Tapi sebelum itu, yuk just subscribe dulu channel ini dan tontonin ya video-video yang lainnya. Di-share juga boleh. Langsung aja mulai. Jiang Jisoo lagi mau berangkat ke sekolah naik sepedanya. Sekolah ini tuh sekolah paling bagus, tapi kelas-kelasnya dibagi jadi 6. Dari kelas A sampai kelas F. Udah ketebak belum sih? Nah iya, A itu kelas paling pinter, sedangkan F itu kelas paling wow. Nah, Jisoo ada di kelas A, cowok paling populer, digilai cewek-cewek, pinter, tajir. Cowok impian banget kan? Sampai di sekolah, Jisoo gak sengaja papasan nabrak sama cewek kelas F yang gak suka belajar dan ceroboh. Namanya Yuan Xiangqin. Nah, Xiangqin ini nyaris jatuh, tapi keburu ditarik tangannya. Gak sengaja juga mereka ciuman dong. Tadinya Jisoo mau narik Xiangqin pakai tangan kanan, tangan kirinya mau nangkep HP biar HP-nya gak jatuh. Tapi pas kecium, HP-nya dibiarin jatuh gitu gara-gara dia kaget. Ish, belum apa-apa udah gemes kan? Muka Jisoo kayak datar aja gitu, lebih ke nggak nyaman kali ya. Xiangqin minta maaf, malah ditinggalin gitu aja. Oh ya, Jisoo ini anak baru ya, dia pindahan dari luar negeri. Cuman Jisoo tuh udah terkenal duluan karena kepintaran dan ketampanannya itu. Nah, di sekolah itu cewek-cewek punya akun fanbase-nya Jisoo masa. Jadi, Jisoo ngapain aja diupdate di situ. Lihat deh, berlebihan banget kan, sampai dikejar-kejar. Kelas A juga ngeliatin kesenjangan sosial banget. Kelasnya di gedung sendiri dan gak sembarang orang bisa masuk karena pakai fingerprint. Ada nih yang nyoba buat ngetap jempolnya untuk buka pintu masuk, tapi malah kesetrum. Kasian banget, segitu dijaganya kelas A kan. Terus pas Jisoo pidato tentang kemanusiaan gitu, tiba-tiba di akun fanbase-nya ada info kalau Jisoo sama Gong Xiaohui kayak lagi liburan bareng ke Amerika. Gong Xiaohui ini cewek pintar sekelas sama Jisoo. Nilainya ya 11-12 lah ya. Siswa-siswa yang lain ini pada ngerasa mereka berdua emang cocok banget. Tapi si Xiangqin tuh sedih, patah hati. Pas si Xiangqin lagi patah hati, tiba-tiba ada cowok namanya Ajin yang emang suka sama Xiangqin, bawain makanan mewah. Dia nunjukin kalau benar-benar suka sama Xiangqin. Xiangqinnya mah senang-senang aja. Pas Ajin mau nyatain sukanya, nggak taunya Xiangqin ngerasa dapat semangat baru buat nyatain cintanya ke Jisoo. Ajin tuh kaget di situ. Pulang sekolah, Xiangqin benar-benar niat ke kelasnya Jisoo. Ketemu tuh sama Jisoo, nekat dong nyatain cinta, tapi ya ditolak lah. Jawabannya, emang itu mungkin? Digituin, kasihan kan? Terus Jisoo bilang lagi, itu hal yang mustahil dan aku gak suka sama cewek bodoh. Jahat. Gak taunya semua murid kelas A pada ngerekam kejadian tadi. Dibuat malu dong Xiangqinnya. Apesnya Xiangqin gak udah-udah nih. Rumahnya dia roboh karena emang bangunannya serapuh itu. Kejadian rumah roboh itu sampai masuk ke berita di TV dan jadi pemberitaan lagi di sekolah. Ajin ngedenger berita itu terus iba dan buat kayak penggalangan dana. Xiangqin malu, jalannya ngumpet-ngumpet, tapi akhirnya ketahuan juga. Terus Jisoo lewat. Si Ajin bilang pakai toa kalau Xiangqin jadi bahan olok-olokan satu sekolah ya gara-gara dia nyuruh Jisoo buat bantu nyumbang. Jisoo bilang kayak ngerendahin Xiangqin. Xiangqinnya kesel digituin. Dia jawab, ayahku susah payah nyari uang supaya anaknya bisa sekolah di tempat yang layak. Bagian apa hebatnya kelas A yang nilainya sedikit lebih baik?
di ujian mendatang aku buktiin kalau aku bisa masuk ke 100 murid nilai tertinggi. Wah, nantanginnya. Dia udah mau buktiin kalau kelas A sama kelas F itu setara. Pas di rumah, Xiangqin sama ayahnya lagi milih-milih barang yang masih layak. Dan ayahnya ini punya temen deket banget di SMA, terus nawarin tempat tinggal sementara di rumahnya. Mereka setuju, ya toh sementara kan. Gak taunya itu rumah ayahnya Jisoo dong. Ayah mereka tuh sahabatan banget. Terus ya, ibunya Jisoo suka banget sama Xiangqin. Padahal biasanya nih di film-film orang kaya pasti nolak kalau anaknya pacaran sama rakyat jelata. Nah, ini malah dijodoh-jodohin. Ibunya Jisoo suka sama anak bodoh. Katanya ngebesarin anak-anak pinter kayak gak ada tantangannya. Ibu Jisoo semangat banget mau jodohin Xiangqin. Tapi Xiangqin bilang kalau dia udah punya cowok yang dia cinta banget. Di situ mereka sama-sama belum tahu kalau Jisoo anak temennya ayahnya dan cowok yang Xiangqin suka itu orang yang sama. Saking cintanya Xiangqin sama Jisoo, semua perlengkapan kamarnya ada foto Jisoo dong. Bucin akut sih kalau ini. Tiba-tiba Jisoo masuk ke kamar Xiangqin karena disuruh bantu beberes barang-barangnya. Nah, di situ Xiangqin baru tahu kalau Jisoo anak pemilik rumah. Ngerasa sial banget dia di situ. Besok paginya Jisoo mau berangkat sekolah naik sepeda. Diberhentiin sama ibunya, nyuruh bareng goncengan sama Xiangqin. Karena Jisoo anak penurut, ya diain aja. Tapi Xiangqin diturunin di tengah jalan dan ngasih 3 syarat. Pertama, nggak boleh ada yang tahu kalau mereka tinggal serumah. Kedua, jangan sampai keluarga Jisoo tahu kalau Xiangqin pernah nyatain cinta ke Jisoo. Ketiga, Xiangqin gak boleh deket-deket kurang dari 5 meter. Rempong bener ye. Terus ibu Jisoo ngirim video aib Jisoo ke Xiangqin. Katanya untuk ngurangin beban ujian Xiangqin. Dikirim lagi dong ke Jisoo. Jisoo langsung nyamperin Xiangqin terus nanya maksudnya apa dan nyuruh Xiangqin ngapus video itu. Xiangqin bilang, oke aku hapus, tapi kamu harus bantu aku supaya aku bisa masuk ke 100 orang nilai teratas. Jisoo setuju daripada videonya kesebar ya kan. Di rumah Jisoo ngeliat nilai-nilainya Xiangqin. Astaga, nggak ada. Dia dapat di atas 5 dong nilainya. Mereka belajar sampai subuh setiap hari abis pulang sekolah, terus belajar lagi. Xiangqin nih kelihatan niat banget belajarnya. Soalnya di sekolah dia ngulangin lagi pelajaran yang diajarin sama Jisoo. Sampai satu malam mereka ketiduran dan difoto sama ibunya Jisoo. Lucu bener. Di hari ujian Xiangqin yakin banget kalau dia bisa ngerjain soal-soal. Tapi pas dilihat di papan nilai, nama dia tuh gak masuk 100 teratas. Udah diledekin tuh Xiangqin sama fans-fansnya si Jisoo. Gak lama gurunya datang buat ngumumin ada nama yang ketinggalan di daftar 100 nilai teratas. Tahu gak? Ternyata itu namanya Yuan Xiangqin. Hei, dia bisa nunjukin ke orang-orang kalau dia berhasil jadi 100 teratas. Jisoo ngucapin selamat terus pergi. Tapi pas di jalan ninggalin Xiangqin dia senyum. Duh, senyumnya. Besokannya pas banget ada kompetisi olahraga peringatan sekolah ke-87. Jisoo sama Ajin ada di pertandingan lari estafet. Mereka kayak nunjukin kehebatannya masing-masing pas lagi pemanasan. Lucunya, semua penonton kayak terkagum-kagum sama semua gerakannya Jisoo. Semuanya dipuji-puji. Ibu Jisoo datang ngeliat gerak-gerik Ajin yang ngedeketin Xiangqin. Terus bilang ke diri sendiri kalau Jisoo pasif, Xiangqin bisa direbut sama cowok lain. Akhirnya si ibu nyebarin foto Jisoo sama Xiangqin yang lagi ketiduran bareng gitu. Heboh tuh semuanya. Tapi orang-orang pada bilang itu editan doang. Terus pada nunjukin foto-foto editan yang lain ke ibunya. Mulai tuh lomba. Awalnya kelas F menang, tapi pas tongkat estafet yang dibawa Xiangqin harusnya dikasih ke Ajin, ini malah dikasih ke Jisoo.
Jadinya Ajin nyampe ke garis finish lebih lama sekian detik sih dari Jisoo. Akhirnya kelas F kalah deh. Kelar pertandingan, kelas F masih pada kecewa nih. Juri ngumumin kalau ada gosip terhangat. Jisoo tinggal serumah sama gadis kelas F. Xiangkin sempat ngebantah pas Ajin nanya. Tiba-tiba Jisoo ngomong ke Xiangkin untuk nyuciin bajunya yang secara nggak langsung ngebenerin gosip itu. Pada kaget semuanya. Ajin kesel karena udah direndahin sama Jisoo. Tapi Xiangkin ngebelain. Dia muji-muji kehebatannya Ajin di depan Jisoo. Dia juga bilang gini, Ajin sopan dan pengertian, gak kayak kamu jahat. Ada murid yang sering disebut sama murid-murid lain itu Jisoo KW. Nyetel video waktu Xiangkin nyatain perasaannya ke Jisoo terus ditolak. Xiangkin jadi olok-olokan satu sekolahan lagi. Xiangkin gak mau kalah nih. Dia juga nyebarin video aib yang dikirimin ibunya itu. Jisoo langsung narik tangannya Xiangkin, diajak ke lantai atas. Terus nanya apa maksudnya. Xiangkin jawab kalau dia udah gak suka lagi sama Jisoo. Dia gak bakal ganggu Jisoo lagi. Dan tiba-tiba Jisoo narik tangannya Xiangkin. Terus Xiangkinnya dicium dong sama Jisoo. Tidak, lucu banget. Jisoonya ganteng banget kan. Abis nyium, Jisoo bilang, gak suka aku lagi, apa kamu mampu? Terus ninggalin Xiangkin. Aku rasa Jisoo juga udah suka ya di sini. Ya kali, masa gak suka tapi dicium? Nah, abis itu pindah ke scene dimana ibunya Jisoo cerita ke Xiangkin kalau sebenarnya Jisoo tuh kasihan, harus nanggung tanggung jawab lebih awal dari anak-anak seusianya, bantu-bantu di perusahaan. Jisoo juga nggak pernah ngeluh sedikit pun. Tapi sejak ada Xiangkin di rumah, Jisoo jadi berubah lebih ceria dari biasanya. Besokannya, Jisoo mau tes ujian masuk ke perguruan tinggi di luar negeri. Dikasih jimat keberuntungan sama Xiangkin. Dan bener aja dong, jimat itu gak sengaja jatuh dari tasnya Jisoo. Jisoo nabrak orang terus dia jatuh dari tangga. Pas nyampe kelas ujian, pensil yang mau dia pakai tuh patah semua. Dan terakhir, lagi mau ngerjain soal-soal, Jisoo mules-mules dong. Kasian. Itu jimat bukan bikin beruntung, malah bikin zong. Ternyata Xiangkin ngikutin Jisoo ke tempat ujian, mau mastiin jimat itu bekerja apa enggak. Pas Xiangkin lihat Jisoo lagi beli makanan, dia pikir ya aman nih, Jisoo udah nyelesain soal-soalnya. Xiangkin mau pulang, tapi karena semalaman Xiangkin begadang buat bikin jimat keberuntungan itu, dia jadi lemes banget, pusing, yang akhirnya dia ketabrak motor. Jisoo ngeliat itu langsung bawa Xiangkin ke rumah sakit tanpa ngerjain soal-soal ujian.